Persoalan kewirausahaan dan tantangan bangsa, maka yang pertama akan saya bahasakan bahwasanya kewirausahaan merupakan aktivitas ataupun kegiatan untuk menciptakan usaha-usaha baru, inovasi-inovasi baru yang kemudian mampu dilirik oleh masyarakat dengan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, dari usaha yang kemudian kita buat nantinya akan juga berimplikasi untuk beberapa hal yang kemudian akan menunjang perekonomian bangsa kita. Nah, ketika kita sinkronkan atau relasikan dengan tantangan bangsa saat ini, kita bisa melihat bahwa realitanya bangsa kita atau bangsa Indonesia sekarang ini masih terbelenggu dengan persoalan-persoalan yang klasik, misalnya saja dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini adalah merupakan sebuah problem yang tidak pernah bisa selesai secara tuntas. Kenapa? Di dalam perekonomian ini mencakup atau melingkupi beberapa persoalan-persoalan yang mestinya diusut secara tuntas dan kemudian dibuatkan sebuah gebrakan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalamnya. Nah, masalah-masalah yang saya maksud itu adalah salah satunya adalah kemiskinan. Nah, di mana kemiskinan ketika kita lihat realitanya di pedesaan-pedesaan atau di pelosok-pelosok atau bahkan di pinggiran kota, ini masih banyak sekali orang-orang yang jauh dari taraf hidup yang lebih baik. Artinya masih banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang hidup dalam lingkup kemiskinan. Nah, ini kemudian merupakan bentuk daripada masalah dari perekonomian bangsa kita itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah persoalan pengangguran yang kemudian diakibatkan dari kurangnya kualitas dari sumber daya manusia yang kita miliki. Karena ketika pengangguran ini semakin melonjak drastis, semakin meningkat, maka ini juga akan sangat tidak baik bagi bangsa kita. Pengangguran bisa muncul karena beberapa faktor, tetapi ketika kita lihat lagi itu kembali pada persoalan individual skill yang dimiliki oleh seorang individu itu sendiri. Nah, sehingga kemudian ketika muncul pertanyaan, lalu apa korelasi antara kewirausahaan dengan tantangan bangsa? Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa kewirausahaan mencoba untuk memberikan jalan, memberikan terobosan bahwa ketika banyak orang yang kemudian memunculkan ide-ide baru, memunculkan kreativitas baru dengan membuka lapangan pekerjaan, maka salah satu tantangan dari bangsa adalah perekonomian akan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ketika kita lihat fakta dari data statistik, ini masalah kemiskinan dan pengangguran memang dari tahun ke tahun itu selalu mengalami penurunan, namun hanya sebagian kecil dan tidak menurun atau tidak mengalami penurunan secara signifikan. Jadi ini merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan kemudian membentuk wirausaha muda yang bertalenta dan kreatif. Nah, selanjutnya materi kedua atau lanjutan dari materi ini akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua atas nama Ibu Nurulai. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kedua, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan kewirausahaan. Jadi peran kewirausahaan itu ada 5 secara umum, namun di sini saya akan menjelaskan 2 diantaranya dan kemudian selebihnya akan dibahasakan oleh teman kelompok saya. Jadi yang pertama yaitu mengenai membuka lapangan pekerjaan. Jadi semakin banyak orang membuka lapangan pekerjaan, maka
semakin banyak pula orang-orang yang di sekitarnya akan tidak menjadi pengangguran lagi. Semakin banyak ide, semakin banyak inovasi dan kemudian diakomodasikan menjadi sebuah usaha, maka akan mengakomodasi seluruh orang-orang di sekitarnya. Itu akan menjadi suatu pembuka atau membuka lapangan pekerjaan di sekeliling kompleksnya atau sekelilingnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai menambah pendapatan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seseorang mendirikan usaha, maka itu akan dikenakan yang namanya pajak atau pajak bangunan, ya seperti itu. Ketika semakin banyak pajak, semakin banyak usaha yang didirikan oleh seorang wirausahawan, maka semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan oleh negara, seperti yang dinamakan dengan pajak. Jadi mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh pemaparan materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Eka Ramadhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan peranan wirausaha yang ketiga, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, perlu kita ketahui bahwa kesenjangan sosial merupakan suatu fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, kesenjangan sosial juga diartikan sebagai adanya ketimpangan sosial atau ketidakseimbangan antara masyarakat, sehingga terjadi perbedaan yang mencolok di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, sebagai contoh, di dalam masyarakat itu sendiri mengenai kesenjangan sosial dapat dilihat dari segi ekonomi. Contohnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan contoh yang kedua yaitu pejabat dengan rakyat biasa. Nah, maka dari itu konsep kewirausahaan sangat penting untuk dimiliki dan diterapkan oleh setiap orang. Mengapa demikian? Karena dengan kita berwirausaha, maka akan mendorong seseorang untuk menciptakan ide dan inovasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dengan kita berwirausaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan atau masyarakat yang tadinya pengangguran dapat langsung bekerja. Kenapa? Karena kita telah membuka usaha ataupun membuka lowongan pekerjaan bagi mereka. Kemudian dengan mereka bekerja, maka akan menghasilkan penghasilan, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial antara orang yang berpenghasilan rendah dengan orang yang berpenghasilan tinggi akan berkurang. Saya di sini akan memberikan sebuah materi tentang kewirausahaan. Yang kelima yaitu menambah investasi dalam negeri. Menambah investasi dalam negeri yaitu perekonomian dalam negeri kebidangan, yaitu kewirausahaan yang dilakukan oleh sebuah peranan yang dilakukan para negeri, karena suatu yang dilakukan oleh orang-orang yang ditentukan dengan cara mengatasi badan kewirausahaan. Yang pertama, mengapa kewirausahaan dilakukan secara berkomunikasikan dalam bidang ekonomian. Yang kedua, berekonomian suatu yang dilakukan cara mengatasi investasi dalam negeri. Yang ketiga, cara menghadapi suatu berkomunikasi dalam kewirausahaan.
karena yang dilakukan dengan secara berkomunikasi atau kewirausahaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menambah sektor pajak. Baik, adapun strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio bisa ditempuh dengan beberapa cara. Adapun cara yang pertama yaitu memperbaiki administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Pemerintah harus melakukan investasi besar-besaran untuk menciptakan sistem teknologi informasi perpajakan, sehingga WP yang tidak patuh akan sangat mudah dideteksi melalui sistem ini. Adapun yang kedua, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak. Khusus untuk orang, peningkatan kualitas pajak ini harus menjadi fokus awal karena petugas pajak di lapangan sering dikeluhkan memberikan pelayanan yang tidak memuaskan atau memberikan penjelasan yang multi-interpretasi. Contoh yang paling nyata adalah saat program tax amnesti, petugas pajak memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang nilai wajar dari aset yang ingin dideklarasikan oleh WP. Dan adapun yang ketiga, yaitu memperbaiki law enforcement dan aturan pajak. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu memperluas basis pajak, yaitu menambah jumlah orang yang seharusnya membayar pajak tapi belum membayar pajak dengan benar. Artinya, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan komplainsi wajib pajak bagi yang sudah punya NPWP maupun yang belum punya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, itu datanya dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.